Dalam laporan saya juga ada 4 yang saya lapor. Ya. Pertama Galip, yang kedua Romatun Alamri, yang ketiga Yohan Sukarna, yang keempat Patabuga. Patabuga itu ya. Sucipto Patabuga. Memang dari dulu saudara Adhan itu perilaku politiknya seperti itu. Suka menuduh-nuduh orang, suka melapor-laporkan orang, suka curhat di media, suka berkeluh kesah, sehingga saya mengkategorikan saudara Adhan ini sebagai politisi yang cengeng, kira-kira begitu. Oh ya Allah. Awas, polisi. Ya, polisi. Siap semua. Sudah semua. Yang sudah laporan. Dasarnya Pak Yusuf dengan 14 dasar permohonan. Oh ya Allah. Awas, polisi. Ya, polisi. Siap semua. Sudah semua. Yang sudah laporan. Ya, alhamdulillah hari ini saya atas izin Allah bisa berkesempatan untuk melaporkan kejadian 9 tahun lalu. Itu tepatnya tanggal 24 Maret 2013. Memang ini ini perbuatan mereka, fitnahan mereka. Saya selama 9 tahun bersabar, karena memang saya belum tahu ini siapa yang pelakunya. Jadi saya terima dengan segala senang hati, saya terima. Tapi alhamdulillah pada tanggal 29 Desember, pada waktu memberi kesaksian Rustam Akhili, persoalan perdata atau gugatan Rusli Habibie terhadap Pak Rustam Akhili dan saya jadi saksi, alhamdulillah terungkaplah semua. Setelah saya cari, ternyata otaknya tahu bahwa otaknya Pak Lehijum, Pak Galip Lehijum, otak daripada pengedaran majalah Delik namanya, majalah Delik, dan semua isi majalah itu adalah membunuh karakter saya, menjelekkan saya. Dari begitu tebalnya majalah itu, isinya semua adalah membunuh karakter saya dan menghina saya, bahkan dituduh macam-macam. Dan di dalam isi materi itu tentu alhamdulillah semua, bahkan yang lain sudah dipenjara, diproses secara hukum. Selama 9 tahun ini, yang lain kasihan sudah dipenjara. Oleh karena itu, tahu bahwa Lehijum ini yang, Galip ini yang, dan sementara pada tahun 2013 ini Galip Lehijum saya tidak kenal. Orang dari mana, manusia dari mana, saya tidak kenal Lehijum ini. Pengemis dari mana, saya tidak kenal. Saya tidak kenal orang. Nanti setelah saya kenal, setelah Gubernur Rusli Habibie terpilih sebagai gubernur, akhir tahun 2013 atau awal 2014 itu, barulah saya tahu bahwa Galip ini adalah juru bicara daripada Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie. Baru saya tahu bahwa Galip ini sebagai juru bicara Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie. Nah, dalam laporan saya juga ada 4 yang saya lapor.
Ya. Pertama Galib, yang kedua Romatun Alamri, yang ketiga Yohan Sukarna, yang keempat Patabuga itu ya. Sucipto Patabuga. Jadi 4 yang saya lapor. Berkaitan terkait dengan karena ini koordinatornya adalah Galib, yang di lapangan adalah mereka bertiga ini. Jadi ini diedarkan di kota Gorontalo, di masjid, di jalan-jalan pada tanggal 24 Maret itu, dan itu hari terakhir daripada pemilihan wali kota, hari terakhir kampanye pemilihan wali kota 2013. Ya. Jadi ini yang mereka lakukan dan sudah tahu otaknya siapa, maka saya mengharap para penegak hukum benar-benar mau tuntaskan ini. Nah, itu persoalan majalah. Tapi persoalan isi majalah setelah saya kaji-kaji saya sendiri nanti terungkap ini, saya cari majalah baru saya baca pun nanti kemarin saya baca isi majalah. Setelah kita kaji di situ ada persoalan lain lagi, bahwa ada tuduhan-tuduhan. Oleh karena saya katakan tadi, hari ini saya baru melaporkan majalah. Sesudah itu saya akan laporkan siapa yang jadi narasumber di majalah itu, narasumber, dan sangat jelas. Bahkan satu narasumbernya sekarang kepala dinas, salah seorang kepala dinas di kota Gorontalo. Yang kedua, narasumbernya sekarang sudah di penjara. Tetap saya akan lapor juga. Ada di penjara sekarang. Karena terkait dengan termasuk yang dituduhkan sama saya. Tapi saya akan lapor juga. Nah, semua tuduhan tidak terbukti Pak Haji. Sampai saat ini, ya, selama 9 tahun, dan bahkan apa yang mereka tuduhkan itu bahkan sudah diproses hukum. Bahkan sudah ada masuk penjara. Apa ada yang dapat 7 tahun. Jadi ini yang terjadi. Awas, polisi. Ya, polisi. Sudah semua. Yang sudah laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan informasi yang beredar bahwa adanya laporan polisi yang disampaikan oleh Saudara Adhan Dambea yang ditujukan kepada saya dan beberapa teman, melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa memang dari dulu Saudara Adhan itu perilaku politiknya seperti itu. Suka menuduh-nuduh orang, suka melapor-laporkan orang, suka curhat di media, suka berkeluh kesah, sehingga saya mengkategorikan Saudara Adhan ini sebagai politisi yang cengeng, kira-kira begitu. Oleh karena itu, bagi saya hal yang dilakukan Saudara Adhan ini bukanlah sesuatu yang wah, bukan sesuatu yang luar biasa, bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan, karena memang beliau ini selalu mengukur orang lain itu dari diri sendiri. Oleh karena itu, berkaitan dengan laporan tersebut, melalui kesempatan ini saya menyampaikan, karena saya juga belum melihat langsung, belum mengetahui persis apa yang menjadi pokok materi laporan Saudara Adhan kepada saya dan teman-teman, maka saya belum akan atau belum bisa memberikan keterangan lengkap mengenai hal tersebut. Dasarnya Pak Yusuf dengan Kordas dasar Jangan di sini.